Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini bersama dengan saya rindu untuk membahas satu sejarah lagu yang saya percaya lagu ini memberkati saya secara pribadi, dan lagu ini juga turut memberkati saudara-saudara di mana saja Anda berada. Pada satu ketika di Amerika, hiduplah seorang yang sangat terpandang dari keluarga terpandang yang bernama Horatio Spafford. Siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Saya percaya saudara juga yang di rumah mengenal akan sosok yang satu ini. Beliau adalah merupakan pengusaha dan juga seorang pengacara di kisah yang telah diceritakan. Dia merupakan pengacara yang sukses, dan di tengah-tengah usianya dia dipercayakan kesuksesan yang sangat-sangat luar biasa. Namun ada kisah yang sangat-sangat menarik untuk kita renungkan dari kehidupan Horatio Spafford ini. Pada satu ketika, Horatio Spafford ini mengalami satu masalah yang sangat besar. Dia harus kehilangan putra yang dikasihinya karena putranya menderita sakit. Tetapi ceritanya tidak sampai di situ. Beberapa saat kemudian, Horatio mendapatkan tragedi yang sangat-sangat luar biasa kembali, di mana terjadi sebuah kebakaran besar di Chicago yang membuat perusahaan tempat dia bekerja, aset-asetnya hilang terbakar dengan api. Horatio merasakan begitu banyak pergumulan dan tantangan, di mana dia harus kehilangan putranya dan juga dia harus kehilangan akan tempat dia bekerja. Itu tentunya membuat sangat-sangat begitu besar pergumulan dari Horatio Spafford. Dan pada akhirnya, ketika keadaan mulai membaik, Horatio membuat satu rencana ingin berlibur bersama dengan keluarga ke Eropa, dan mereka membuat rencana yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian, keluarga Spafford pergi ke Eropa untuk mengadakan satu liburan yang sangat menyenangkan. Tetapi pada waktu itu, karena begitu banyak urusan yang harus dikerjakan oleh Spafford, keempat putrinya bersama dengan istri harus lebih dulu pergi ke Eropa menggunakan kapal, sehingga Spafford harus menyusul untuk pergi bersama dengan keluarga. Namun ada satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa terjadi yang tidak diduga oleh Spafford, di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya atau keempat anaknya harus bertabrakan dengan kapal besi dari Inggris, sehingga beberapa saat kemudian keempat anak Spafford harus tenggelam bersama dengan kapal tersebut. Begitu banyak orang yang meninggal pada peristiwa kecelakaan tersebut. Namun puji Tuhan, istri Spafford bisa diselamatkan. Dan ketika berita ini didengar oleh Spafford merasakan satu pergumulan yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia harus kehilangan putranya, di mana dia harus melihat begitu banyak pergumulan dalam pekerjaan kantornya pun terbakar, dan dia harus melihat bagaimana realita hidupnya, keempat putrinya harus diizinkan Tuhan untuk beristirahat dalam tragedi yang sangat besar ini. Dia merasakan pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Dan bagaimana dengan istri Spafford? Anna adalah merupakan istri Spafford, juga turut merasakan bagaimana pergumulan yang sangat-sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Suami istri ini merasakan goncangan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Anda membaca menyelesaikan cerita dari Spafford ini, masalah belum berhenti sampai di sini. Ada satu masalah yang kembali dari beberapa saat itu diderita kembali oleh Spafford, di mana tragisnya ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk mendapatkan putra kembali, anak yang berusia 4 tahun kembali beristirahat dan meninggalkan mereka. Jadi saudara-saudara bayangkan, anak-anak dari Spafford ini yang sangat dia kasihi, putra dan putri yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan dia, harus meninggalkan dia. Pergumulan yang begitu besar
belum hilang tangisan dari Spafford. Ada masalah yang kembali datang di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, di mana gereja lokal yang mereka tempati, gereja di mana mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba mengucilkan keluarga ini. Mereka beranggapan bahwa keluarga ini mendapat kutuk, sehingga kehidupan keluarga ini begitu banyak masalah. Dan pada saat itu pula Spafford harus pindah tempat tinggal. Mereka turut merasakan begitu banyak pergumulan di dalam hidup mereka. Saya tidak bisa memposisikan kehidupan saya bagaimana ketika saya diizinkan Tuhan untuk merasakan pergumulan yang sama. Tetapi satu hal yang membuat menarik cerita ini, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, mereka menulis lirik lagu dan menyelesaikan lirik lagu ini, sehingga lagu ini memberkati saya secara pribadi dan memberkati saudara-saudara. Lagu ini menginspirasi begitu banyak orang untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan percaya janji-janji yang Tuhan berikan. Lagu ini adalah It Is Well. Pada saat damai perjalananku, atau saat duka sendu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku, bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Tuhan memberkati, dan biarlah lagu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian.